Wah, syukur. Ya, selamat datang kembali di Planet Vivas bersama dengan Eve dan Drew. Dan di sini kita akan mendiskusikan berbagai fakta tentang rumitnya kehidupan manusia dalam rangka melaksanakan tugas mata-mata kami di bumi. Ya, check it out. Oke, kalau minggu lalu kita udah membahas tentang warna rambut. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih orang itu tuh kebanyakan cenderung memakai tangan kanan daripada tangan kiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Iya, itu mungkin aku bisa anggap diskriminasi tangan ya. Ada ya? Ada ya. Diskriminasi tangan. Jadi kenapa ini di banyak dipergunakan, ini kurang gitu ya. Nah, itu kita akan membahasnya lebih jauh. Menurutku untuk masalah penggunaan ini tentunya akan sangat berkaitan dengan budaya atau bahkan tentang bagaimana kita menentukan secara ini bagus ini enggak gitu. Pun kalau yang lain alasannya karena apa? Oh, itu berarti lebih ke nurture. Nurture bisa. Kalau aku di sini Eve. Nature ya. Ya. Aku sebagian aku yang lain. Ya. Versi aku yang bumi. Kayak aku lihat manusia di bumi, terutama di Indonesia ini, waktu kecil itu udah dibiasakan sama orang tuanya kayak kamu memakai tangan kanan ya, jangan memakai tangan kiri untuk makan, untuk berbagai macam aktivitas positif lainnya. Sedangkan yang negatif-negatif itu ada di tangan kiri. Tapi sebenarnya ternyata itu tuh nggak cuma perihal soal budaya. Di sini kita kembali ke sumber kita dari medlineplus.gov, dari Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, Bethesda, Maryland. Di sini dikatakan bahwa walau persentasenya itu bervariasi menurut budaya, di negara-negara barat 85 hingga 90% orang itu tidak kidal dan 10 hingga 15% orang kidal. Jadi memang mayoritas studinya seperti itu persentasenya. Dan itu nggak cuma di Western kan ternyata. Dan ternyata kita juga banyak menemui ya memang jarang yang kidal gitu ya. Kamu kidal tidak? Enggak dong. Kamu kidal tidak? Enggak. Nggak ada di ruangan ini, nggak ada. Nggak ada. Berarti kan itu udah mengatakan sesuatu gitu loh. Nah, dan studi menunjukkan bahwa setidaknya beberapa gen membantu menentukan asimetri kanan kiri keseluruhan tubuh yang dimulai pada tahap awal perkembangan. Kalau setauku tuh kayaknya left hemisphere. Otak itu mengendalikan yang bagian tubuh bagian kanan dan sebaliknya gitu kan. Nah, tapi di sini itu ditunjukkan bahwa para peneliti telah mengidentifikasi hanya beberapa dari banyak gen yang diduga memengaruhi kecenderungan penggunaan tangan. Maksudnya di sini gen tertentu, misalnya PCSK6 itu dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan menjadi kidal bagi orang-orang dengan gangguan skizofrenia. Terus gen lain di sini LRRTM1 itu dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan menjadi kidal pada orang dengan disleksia. Tapi juga nggak jelas apakah kedua gen tadi itu berpengaruh pada orang-orang yang nggak punya skizofrenia maupun disleksia. Nah, tapi di sini itu juga disebutkan bahwa lingkungan prenatal dan pengaruh budaya itu mungkin berperan. Nah, itu dia. Jadi ternyata nggak cuma soal gen, tapi juga budaya itu juga pengaruh. Kayaknya kalau di sini budaya lebih banyak ya daripada gen jadinya. Kita mengambil studi kasus di orang-orang yang kita amati sekitar ya sebagai mata bumi. Kita mengamati lingkungan di Indonesia utamanya memang memiliki budaya yang sangat-sangat dominan penggunaan tangan kanan gitu. Jadi sekian banyak aktivitas sejak kecil diutamakan tangan kanan gitu ya. Untuk yang tangan kiri bahkan kita salaman memberikan sesuatu itu tangan kanan kayaknya gitu. Iya. Itu salah satu bagian dari ini ya, ajaran kalau di sini agama ya. Tapi lucunya itu nggak cuma agama Islam, karena toh di sini Eropa loh. Sebagian besar tetap menggunakan tangan kanan. Padahal di sini penelitiannya bilang kalau gennya itu tuh cukup berpengaruh. Kayak ya berpengaruh, tapi tetap ada budayanya gitu. Berarti nggak cuma Islam,
nggak cuma budaya yang ada di sekitar kita di Indonesia gitu. Itu kayak perlu digali lebih banyak. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Kok teman sih? Kita kan sebutnya syukur. Ya, jadi penggunaan penggunaan tangan kanan ini cukup kadang membuat kontroversi sendiri. Kadang pada orang-orang yang kidal. Kenapa mereka walaupun dominan yang kiri, mereka dipaksa untuk yang kanan karena budaya dan lingkungan. I see. Jadi apakah kita cukup mendiskriminasi bukan tangannya lagi tapi orangnya kemudian kan kidal nih gitu orangnya padahal iya ya itu tuh udah hubungannya tuh dengan fungsi tubuh gitu, fungsi biologis tuh loh, udah bukan lagi soal budaya yang benar dan salah gitu. Kan kasihan juga kalau misalnya dipaksa padahal tubuhnya tidak bisa gitu. Ya. Apakah juga termasuk penggunaan tangan kiri orang kidal ini itu apakah bisa dianggap sebagai disabilitas? Kalau di sini menurut artikel ini tadi aku nggak tahu ya apakah kidal itu tuh memang berkorelasi dengan disabilitas atau perbedaan fungsi kecenderungan yang tadi ke arah disleksia dan sebagainya. Tapi pernyataan yang di sini tadi nggak lantas mengatakan bahwa orang yang kayak gini tuh pasti kidal gitu. Karena di sini juga handedness atau kecenderungan penggunaan tangan itu tidak memiliki pola pewarisan yang sederhana. Nih, anak-anak dari orang tua yang kidal lebih cenderung kidal daripada anak-anak dari orang tua yang tidak kidal. Namun, karena kemungkinan keseluruhan untuk menjadi kidal itu relatif rendah, sebagian besar anak dari orang tua yang kidal itu tuh juga bisa nggak kidal gitu. Dan itu pun bisa berhubungan sama yang kembar identik sama yang kembar nggak identik. Kalau kembar identik itu kemungkinan besar karena gennya serupa, terus mereka jadi lebih identik gitu, termasuk tentang kecenderungan pemakaian tangan. Mereka punya di sini mereka punya kecenderungan untuk menjadi kidal, tapi nggak selalu gitu loh. Nggak selalu terus sama gitu. Cuma kecenderungannya aja yang lebih besar. Ngomong-ngomong tentang kidal ini, apakah kemudian orang itu bisa dengan mudahnya mengganti preferensi penggunaan tangan mereka? Sejak kecil makainya tangan kanan terus udah bisa nih ganti kiri, semudah itu kah? Tidak lah. Tidak ya. Ini kalau misalnya kamu lagi ini nih makan steak gitu, kita kan nggak kebiasa kayak memotong pakai pisau tangan kanan terus makan pakai tangan kiri. Nah pas aku makan pakai tangan kiri itu karena aku terbiasa pakai tangan kanan ya kagok. Ya tapi tetap bisa dilatih dong karena terbiasa itu. Kuncinya kan di terbiasa. Orang yang terbiasa akan dengan mudah kemudian mendapatkan kebiasaan itu. Kalau udah kanan, aku ingin membiasakannya kiri. Setahun 2 tahun gitu. Berarti yang udah dari kecil terbiasa pakai tangan kiri. Dia bisa juga sebenarnya pakai tangan kanan. Harusnya bisa dong. Jadi apakah pada akhirnya penggunaan kidal itu suatu hal yang aneh, gen dan lain-lain, apa cuma preferensi yang bisa dibiasakan? Cuma tuh kenapa harus tangan kanan gitu loh? Yang salah dengan tangan kiri? Kenapa yang positif-positif itu kanan, yang negatif-negatif itu kiri? Ya, kebanyakan seperti itu. Oke. Penggunaan tangan. Terus nih, kalau misalnya kita kebiasa makan pakai tangan kanan, itu termasuk juga kenapa kalau cebok harus pakai tangan kiri? Kenapa? Why? Atau mungkin karena budaya kita kan pakai gayung ya? Jadi lebih mudah kayak kalau misalnya kamu ngambil gayungnya pakai tangan kanan, jadi tangan kirinya dipakai cebok gitu loh. Itu masuk akal kan? Masuk akal. Tapi budaya lain kayak gitu juga nggak sih? Menurutku enggak, karena kalau penggunaan cebok itu kan untuk kloset yang jongkok ya. Iya. Kalau kloset yang duduk orang di barat katakanlah pakai tisu. Kalau enggak ya bidat lah gitu kan ya. Iya. Terus mereka nggak perlu cebok gitu. Wait, emang kalau pakai bidet udah nggak dibersihin lagi? Iya, maksudnya penggunaan cebok yang kiri doang gitu loh. Enggak, kalian enggak? Enggak. Sumpah enggak? Soalnya bidatnya biasanya kencang. Yang kencang. Iya, aku juga enggak sih. Iya. Cuma aku tanya aja. Aku enggak. Dan itu pakai tangan kanan pada akhirnya kan? Itu terserah mau kanan atau kiri, yang penting. Sumpah aku tanya, kalian kalau pakai bidet gitu, itu lebih
Itu pakai tangan kiri atau kanan? Ganti-ganti kalau aku. Sumpah? Iya. Heeh. Enggak. Enaknya karena mencet, yang kiri kan mencet, yang megangin ganti-ganti gitu. Tapi aku pakai tangan kanan. Karena kebiasa pakai tangan kanan. Nah itu, jadi apakah besok apabila kloset jongkok itu sudah tidak digunakan lagi, tidak akan Udah nggak akan ada tuh cebok pakai tangan kiri. Ya. Berarti Bebas aja ya. labeling negatif untuk tangan kiri hilang dong. Iya. Iya. Jadi orang kidal di masa depan bisa jadi ada lebih banyak daripada yang sekarang dong. Bisa jadi ya. Jadi mungkin akan muncul gerakan kidal. kayak it's okay to be kidal, it's okay to be Yeah. left-handed gitu kan. Left-handed lives matter. Ya, seperti itu. Bisa. Kalau misalnya orang kebiasa pakai tisu, nggak pakai water lagi nih, dia pakai tangan kiri atau kanan? Kalau dari film yang ku tonton sih, Kamu mengamati Iya. orang cebok pakai tisu. orang Amerika itu diajarin cebok pakai tisu itu sejak TK. Iya, terus Kan? Nah, jadi dari filmnya itu mereka diajarkan menggunakan tangan kiri untuk mengelapnya dengan tisu. oh iya, Hmm. itu film apa tuh, tahun berapa? Aku lupa ya. Itu di ini lagi ya, ini perlu di cari ya. iya. Nah, jadi bisa jadi itu juga berpengaruh. Cuman perbedaannya adalah orang-orang di barat sana tidak meyakini bahwa tangan kiri itu negatif. Hanya masalah fungsionalitas. Oh, lebih enaknya tangan kiri, ya udah gitu. Iya, termasuk makan tadi Makan ya, tadi, yang pakai ya. tangan kanan sama kiri. Tapi tetap loh kebanyakan pakai ini Kanan ya. kanan gitu. Dari artikel tadi kan Cara- kita perlu menggali lagi tuh secara dari budaya mungkin. Ini tuh lebih ke gen atau lebih ke budaya, karena di sini nggak disebutkan mana yang lebih besar gitu di artikel. Oke, terus nih kalau orang kidal kebiasa apa pakai tangan kiri nih. Terus kayak mungkin di suatu tempat, di sebuah keluarga gitu yang emang orang tuanya kidal, anaknya juga ikut kidal, terus kayak apa-apa pakai tangan kiri. Mereka kalau cebok pakai tangan kiri atau tangan kanan? Ini terlepas dari lingkungan budaya sekitar ya, mungkin keluarga ini yang seperti itu mungkin hanya mempertimbangkan fungsionalitas, enaknya gimana ya, gampangnya gimana ya gitu ya. Kalau dominannya kiri, orang kidal sekeluarga kiri, mereka akan kalau cebok dengan katakanlah kloset jongkok, kan berat ya untuk mengangkat gayung itu kan, ada airnya gitu kan. Nah, otomatis mereka tangan kiri untuk gayung. Karena udah terbiasa tangan kiri Kiri. dan tangan kirinya lebih kuat Nah, gitu. lebih kuat. Bisa jadi ceboknya malah justru pakai Tangan tangan kanan. gitu. Jadi kita bisa berasumsi seperti itu. Soalnya di sini juga nggak disebutkan, kan tadi aku bilangnya kayak orang tua yang kidal, anaknya cenderung kidal. Nah, itu kan berarti lebih ke masalah kebiasaan, bukan gen lagi gitu. Ya. Cuman uniknya adalah aku dulu pernah ditanya ini, kenapa kita orang Indonesia itu cukup diskriminasi dengan tangan kiri. Terus temanku jawab nih, orang Indonesia, nah, soalnya dipakai cebok itu kotor gitu. Kan dicuci lagi tangannya. Nah, gitu. Jadi apakah suatu hal yang dipakai untuk hal hygiene ya, itu kan masalah hygiene, kotor ya bersihin gitu ya. Apakah itu menjadi suatu hal yang kemudian ya udah labelnya untuk itu gitu. Jadi lebih ke pembagian tugas gitu ya, yang kotor-kotor buat tangan kiri, yang bersih-bersih buat tangan kanan, biar kita lebih terbiasa, lebih higienis gitu. Siapa tahu lagi bersihin sampah apa, kita pakai tangan kiri nih. Terus tiba-tiba ada makanan, snack gitu. kanan. Karena udah kebiasa pakai tangan kanan jadi lebih bersih deh gitu. Bisa jadi. Seru juga ini masalah tangan dan cebok. Jadi kamu ada ini lagi nggak, pertanyaan lagi nggak? Lebih mungkin wadahnya kan kanan dan kiri ini mengaruhi cara dominan otak berpikir ya kadang. Katakanlah kalau yang kanan berarti kan otak kiri yang dominan gitu ya. Itu pengaruh ya? Untuk secara pembagian otak iya, secara genetik ya. Mungkin apakah kemudian kedepannya akan mempengaruhi minat dan bakat? Apakah orang kidal minat dan bakatnya berbeda dengan orang-orang yang tangan kanan? Gitu?
Menariknya di situ kadang. Orang nulis kan pakai kidal kan tangan kiri. Iya. Nah, itu cara nulisnya kan beda ya. Dari atas ke bawah. Maksudnya? Bukan kiri ke kanan kalau tangan kanan. Orang kidal itu nulisnya dari atas ke bawah. Apa itu nulis bahasa Korea? Enggak, bahasa kita, cuman bukunya di atas ke bawahin, dimiringin. Mereka nulis gini. Tapi nggak semua. Saudaraku ada yang kayaknya dia kidal sih. Dia nulisnya ya tetap biasa. Jadi dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Kan susah ya. Jadi kalau tangan kanan kan kiri ke kanan gini-gini nih. Kalau tangan kiri nulis kan gini-gini. Nggak ada tumpuannya gitu. Jadi iya. Makanya temanku sih dari atas ke bawah gitu. Atau bukunya agak dimiringin sih biasanya. Nah, agak dimiringin ya. Agak ekstrimnya di atas ke bawahin ya. Karena aku sendiri juga dulu sempet yang karena aku biasa pakai tangan kanan miring juga. Miringnya gimana sih? Gini berarti. Soalnya lebih enak. Kalau yang tangan kiri berarti miringnya kan gini. Gitu. Lebih enak. Nah, itu. Jadi perbedaan kayak gitu mungkin bisa jadi membuat orang itu mempunyai ketertarikan yang berbeda ya. Masa sih? Gitu dah. Ya intinya adalah nggak bisa kita kemudian menjudge bahwa kiri itu kotor, kanan itu bersih. Mungkin hanya karena kita pembagian tugas ya. Benar. Pembagian tugas gitu. Dan itu kayak bisa, ini juga nggak jelas sih apakah ini lebih banyak di genetik atau lebih banyak ke kebiasaan. Tapi kayaknya sih lebih banyak ke kebiasaan gitu. Dan lebih ke kayak kebiasaan pas kecil. Jadi karena kita pas kecil dibiasa pakai tangan kanan, sampai gede akhirnya pakai tangan kanan. Dan lebih conform lagi ke budaya di sekitar gitu. Kayak tangan kiri tugasnya buat yang kotor-kotor, yang kanan buat yang bersih-bersih supaya lebih mudah gitu dalam menjalani hari-hari. Kalau pas kecil emang udah terbiasa pakai tangan kiri, itu pas gede juga akan lebih terbiasa pakai tangan kiri gitu. Berbeda dengan kita makhluk planet vivas yang mungkin otak kita lebih seimbang ya. Kita dominan, kita bisa kiri dan kanan. Bener gitu. banget, gitu. Nulisnya gitu langsung dominan gitu dua-duanya. Bahkan nih kerja otaknya tuh saking maksimalnya tuh nulis 2 gini bisa. Ya, itu sepertinya. Oke. See you in the next episode. See you in the next episode.